Pemirsa, jika kita berbicara mengenai adat dan budaya Papua, orang akan langsung berpikir mengenai tari-tarian dan kuliner khas Papua, bahkan pemandangan alam yang indah yang merupakan ciri khas tanah Papua. Namun, tahukah Anda, ada satu budaya yang sangat unik, menarik, dan mempunyai daya tarik yang luar biasa. Budaya tersebut adalah atraksi Ari Gogo. Atraksi bambu gila merupakan budaya asli dari wilayah Teluk Pondama. Dalam bahasa asli, atraksi bambu gila disebut Ari Gogo. Adalah Cornelis Stefanus Marini, sang pawang yang mampu menggerakkan sebatang bambu sehingga dapat bergerak sesuai perintahnya, mengungkapkan, budaya Ari Gogo telah ada sejak turun-temurun, namun budaya ini hanya dapat dikuasai oleh dua marga asli dari wilayah Teluk Pondama, yaitu marga Marini dan marga Auri. Dijelaskannya, budaya Ari Gogo pada zaman dahulu sering ditampilkan pada saat acara-acara besar seperti ulang tahun raja atau Ratu Belanda. Sayangnya di zaman sekarang budaya Ari Gogo atau sering juga disebut atraksi bambu gila sudah sangat jarang ditampilkan sehingga budaya asli tanah Papua ini hampir punah. Atraksi bambu gila ini sebenarnya dari dulu orang tua turunkan atau wariskan pada kami, tidak ke siapa-siapa, karena ini budaya dan asalnya dari marga itu sendiri. Marga apa boleh? Marga Marini. Jadi marga Auri Marini. Kemudian sebenarnya kalau bahasa di Undama berkaitan dengan atraksi ini disebut Ari Gogo. Ari Gogo. Ari Gogo. Ari Gogo saya tidak tahu asalnya dari bahasa mana. Tapi biasa moyang kami sebut Ari Gogo. Jadi atraksi ini dilaksanakan dulu pada saat Belanda, pada saat Hari Ratu, namanya 30 April. Itu dilaksanakan di lapangan terbuka untuk masyarakat umum untuk merayakan ulang tahun raja atau ratu. Jadi berkaitan dengan sampai pada saat ini budaya ini hampir hilang. Pria yang telah berusia 68 tahun ini mengungkapkan, sejak berusia 35 tahun, dirinya telah mampu mewarisi mantra untuk menggerakkan bambu sehingga mampu bergerak. Dijelaskannya, mantra yang diperoleh merupakan warisan turun-temurun dari nenek moyang. Untuk menggerakkan bambu tersebut, tidak ada persiapan atau ritual khusus seperti berpuasa ataupun melakukan pantangan tertentu. Yang diperlukan hanyalah memfokuskan diri pada pengucapan mantra untuk menggerakkan bambu. Secara umum, mantra atau kata-kata yang digunakan untuk bermain Ari Gogo ini diturunkan turun-temurun. Seorang ayah memilikinya, dia turunkan ke dia anak pertama atau anak laki-laki berikutnya, diwariskan terus. Kalau marga lain disampaikan juga untuk mau membeli atau mengambilnya tidak bisa. Dia akan menemui kegagalan dalam arti pada saat atraksi itu dia lakukan, bambu itu tidak akan bawa lari orang. Jadi itu turun-temurun. Bapak sudah berapa lama Bapak bisa menguasai atraksi bambu gila ini? Sejak saya masih di Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari, RSUD Sekitar Manokwari. umur berapa itu Bapak? Itu Masih dari muda Bapak? ya, saya 35 tahun di atas itu saya coba, karena hari-hari kesehatan saya yang biasa diundang untuk melakukan ini. Sampai sekarang ya? Ya. Sekarang Bapak umur berapa? Saya 68, Oktober depan berarti 69 tahun. Hampir masih 70 bisa tahun. ya Bapak ya? Ya. Bapak, terus kalau misalnya pakai bambu ini Bapak, itu berarti Bapak ada persiapan khusus, mungkin puasa atau bagaimana? Tidak. Tidak ada pantangan? Tidak ada pantangan. Ya, memang dulu orang tua bilang tidak boleh lewat bambu itu. Bambu harus pada saat potong harus. Tapi saya coba hanya mantra itu yang menggerakkan itu. Jadi
bambu atau apa saja bisa. Bukan saja bambu dari berbagai jenis, namun gabah juga dapat dipergunakan dalam atraksi budaya Arigogo. Ukuran panjang bambu adalah selalu angka genap seperti 12 atau 14 meter. Para pemegang bambu juga haruslah berjumlah genap seperti 8 atau 10 orang. Pria Parubaya yang selalu setia mempertahankan budaya Arigogo atau atraksi bambu gila ini sangat berharap kepada pemerintah agar memberi perhatian juga kepada budaya-budaya asli Papua yang hampir punah seperti Arigogo, sehingga budaya yang merupakan asli tanah Papua ini akan bertahan dan tidak hilang. Bapak orang pakai bambu ini, Bapak ini bambu khusus atau bagaimana Bapak? Tidak. Bambu jenis apa ini Bapak? Bambu sebarang saja. Bambu di mana gabah bisa gunakan. Oh begitu ya. Ya, beberapa waktu yang lalu ada PW dengan anak-anak sekolah minggu dari Waruai ke Mansinam. Ibu-ibu di Mansinam mereka sudah kenal saya. Mereka ajak saya bergabung dengan mereka. Dan itu pakai gabah. Bisa juga ya Bapak. Ya, berarti hanya mantra itu yang mengendalikan orang-orang dan bambu itu. Bapak ini kemudian ukuran panjang bambu tidak ada masalah ya Bapak ya? Memang ada ukuran tertentu. Oh ada ukuran tertentu. Ya 12, 18 angka genap. Tetapi sampai selama ini saya pakai lebih dari nilai atau angka itu bisa saja. Bapak biasanya berapa? 8 orang ya Bapak ya? Ya 8, 12 orang. 8, 12 orang. Bisa 16. Angka genap juga? Ya, angka genap. Bapak sebagai salah satu orang tua di tanah Papua, khususnya di Provinsi Papua Barat, dengan adat istiadat asli yang sampai sekarang masih bertahan, sementara tidak semua orang bisa adat ini Bapak. Apa yang Bapak inginkan dari pemerintah untuk dilestarikan atau semacamnya? Jadi tidak ukiran-ukiran saja, tetapi juga adat seperti ini Bapak. Baik, terima kasih. Memang dengan pemerintah memberi jaminan kepada kearifan lokal melalui kebudayaan, maka diharapkan kepada pemerintah daerah untuk terus membantu memberi support sehingga budaya-budaya ini tidak akan hilang. Salah satu anak asli Papua, Otis Marani, mengungkapkan masih ada budaya dari daerah Teluk Undama yang patut dipertahankan, bahkan wajib dilestarikan, salah satunya Arigogo atau bambu gila. Budaya yang sangat jarang ditampilkan dalam perhelatan budaya tingkat provinsi bahkan nasional ini seharusnya dapat menjadi ikon provinsi Papua Barat karena hanya dimiliki bahkan hanya dapat dimainkan oleh 2 marga asli Kabupaten Teluk Undama, yaitu marga Auri dan Marini. Anak adat asli Papua dari Kabupaten Teluk Undama ini berharap pada hari ulang tahun Provinsi Papua Barat atau Hari Budaya Papua, kesenian Arigogo atau bambu gila dapat dipertunjukkan sehingga akan semakin dikenal oleh seluruh warga masyarakat. Masih ada adat Undama yang tertinggal walaupun hampir terlupakan. Kami berharap juga kegiatan bambu gila ini dapat menjadi salah satu ikon Kabupaten Teluk Undama dan juga menjadi ikon dari Provinsi Papua Barat karena tidak semua kabupaten kota memiliki adat seperti ini. Ada yang punya, ada yang tidak punya. Seperti contoh di Biak mereka bisa jalan di atas bara api atau batu panas, tapi kita di sini tidak bisa. Kita bisa bambu gila misalnya. Jadi masing-masing adat dan budaya itu mempunyai karakteristik daerahnya tersendiri-sendiri. Dan kami mendukung akan menampilkan bambu gila pada saat hari ulang tahun Provinsi Papua Barat. Dari berbagai keterangan yang berhasil dihimpun oleh Kasuari Channel, diketahui budaya bambu gila merupakan budaya yang telah ada di wilayah Teluk Undama sejak zaman nenek moyang. Uniknya budaya bambu gila atau dalam bahasa setempat disebut Arigogo ini hanya dapat dimainkan oleh orang-orang tertentu yang berasal dari 2 marga, yaitu marga Auri dan marga Marini. Sehingga jika tidak segera dilestarikan, maka dikhawatirkan budaya Arigogo atau kesenian bambu gila asal Teluk Undama akan punah. Dari Kabupaten Teluk Undama, Ari Armstrong mengabarkan. Iya, sebuah tontonan yang meriah, tapi juga menjadi aset buat Teluk Undama.
sekali lagi bambu-bambu kita.